Calon Tumbal Pesugihan, Part 27, diikuti. Roy mengemudikan mobilnya dengan pelan setelah keluar dari restoran miliknya. Ia hendak menikmati suasana jalanan sejenak sebelum kembali lagi ke restoran itu. Pertengkaran dengan Hesti cukup membuat hatinya terasa panas. Ia benar-benar mulai merasa muak dengan keberadaan Hesti yang selalu saja menghalangi langkahnya dan bahkan selalu membela Agil secara terang-terangan. Apakah harus kumusnahkan saja pelet yang kupakai mengikat Hesti selama ini? Kalau Hesti tidak lagi berada di bawah pengaruh peletku, maka dia akan meminta cerai dengan sendirinya dan kemungkinan besar dia akan memohon pada Agil untuk diterima kembali. Lagi pula, Agil dulu sangat mencintai Hesti kan, sampai rela menolak perasaan Dinda. Kalau Hesti kembali pada Agil, maka aku jelas punya kesempatan yang besar untuk bisa memiliki Dinda beserta hartanya. Dinda yang cantik itu akan menjadi istriku, jika Agil berhasil bersatu dengan Hesti, gumam Roy sambil tersenyum licik. Mobil yang Roy kemudikan kini memasuki jalanan menuju ke arah daerah perkebunan stroberi. Ia ingin memanjakan matanya dengan keindahan kawasan itu agar penat di dalam pikirannya bisa segera menghilang. Sayangnya, Roy harus membatalkan niat itu saat melihat sosok Dinda di pinggir jalan bersama Agil yang baru saja hendak memboncengnya dengan sepeda motor jelek milik pria itu. Ia segera menepi dan menatap melalui pantulan kaca spion, di mana saat itu Dinda dan Agil tampaknya sangat senang usai membeli sesuatu. Dinda tertawa geli dengan wajah malu-malu di hadapan Agil, sementara Agil kini sedang memakaikan helm di kepala wanita itu dan ikut tertawa. Kurang ajar, kenapa sih si Agil itu selalu saja mendapatkan perhatian semua perempuan yang kuinginkan? Kenapa harus dia yang menjadi pusat perhatian? Tidak Hesti, tidak Dinda, semuanya merasa tertarik pada Agil daripada aku, murka Roy sambil beberapa kali memukul kemudi yang ada di hadapannya. Agil terlihat sudah menjauh setelah Dinda naik di motornya. Wanita itu masih terlihat dari pantulan kaca spion dan tampak tengah meletakkan kedua tangannya di kedua sisi pinggang Agil. Roy pun segera berusaha memutar mobilnya untuk mengejar motor milik Agil. Namun sayang, saat itu keadaan jalanan tengah ramai-ramainya sehingga membuat Roy kesulitan memutar arah. Pegangannya yang benar, Neng. Kakak enggak mau kamu jatuh, titah Agil. Dinda meringis dengan wajah memerah. Agil bisa melihat hal itu dari pantulan kaca spion motornya. Hal itu membuatnya tertawa pelan karena tahu kalau Dinda mungkin agak sedikit malu untuk melingkarkan lengannya di tubuh Agil. Dinda takut Kak Agil merasa tergelitik kalau sampai tangan Dinda melingkar di perut Kak Agil, balas Dinda setelah hampir 3 menit mencari-cari alasan. Enggak akan terasa geli kok, Neng. Udah, pegangannya yang benar, jangan cari-cari alasan lagi. Muka Neng Dinda udah merah banget tuh dari tadi, goda Agil sambil menahan ledakan tawanya. Dinda pun melirik ke arah kaca spion dan melihat dengan jelas kalau Agil memang bisa menatapnya dari sana sejak tadi. Hal itu membuat Dinda segera menyembunyikan wajahnya di balik punggung Agil. Agil pun akhirnya tertawa lepas saat tahu kalau Dinda merasa ketahuan olehnya sedang mencari-cari alasan. Wanita itu benar-benar tak bisa berbohong dan itu adalah ciri khasnya yang diketahui banyak orang sejak masih remaja. Agil pun meraih tangan Dinda dan meletakkannya tepat di bagian depan, membuat Dinda kini memeluk Agil dari belakang. Jangan ragu, Neng, peluk aja, kakak enggak akan marah kok, ujar Agil. Mendengar hal itu, Dinda pun perlahan mengeratkan dekapannya pada tubuh Agil meski masih sedikit merasa ragu dan malu. Agil pun tersenyum, Dinda bisa melihatnya dari pantulan kaca spion yang kembali ia lirik.
Senyuman pria itu benar-benar mampu membawakan rasa hangat yang diimpikan oleh Dinda selama ini, memenuhi rongga-rongga kosong hatinya yang telah 13 tahun tak pernah ia ketuk untuk mempersilahkan nama seseorang agar bisa bertahta di sana. Tempat kosong itu benar-benar ia biarkan agar hanya Agil yang bisa menempatinya suatu saat nanti. Namun saat ini, Dinda masih tidak juga berani untuk berharap lebih kepada Agil. Agil masih begitu rapuh dan mungkin saja masih tak bisa menerima perasaan siapapun untuk masuk ke dalam hidupnya. "Neng, kok diam? Neng kenapa? Apa Neng Dinda enggak suka karena kakak suruh pegangan dengan benar?" tanya Agil, sangat berhati-hati. Enggak kok. Dinda baik-baik aja, Kak. Hanya Dinda takut Kak Agil enggak nyaman karena Dinda memeluk seperti ini, jawab Dinda. Agil kembali tersenyum. Ia meletakkan tangan kirinya tepat di atas tangan Dinda yang tengah mendekap tubuhnya dari belakang. "Mana mungkin kakak merasa enggak nyaman, Neng? Kakak merasa nyaman kok berada di dekat Neng Dinda. Bahkan kakak menyesal karena baru menyadari itu sekarang," ungkap Agil dengan jujur. Usai mendengar apa yang Agil ungkapkan saat itu, Dinda pun memberanikan diri meletakkan dagunya pada pundak kiri pria itu. Hal itu membuat Agil bisa mengusap wajah Dinda dengan tangannya yang tadi memegangi tangan wanita itu. "Agak cepat bawa motornya, Kak. Rini pasti bakalan ngomel kalau kita lama sampai daripada dia," saran Dinda. Agil pun kembali tertawa saat ingat kalau Rini jelas akan marah-marah ketika mereka tiba nanti. "Kalau begitu siap-siap aja, Neng. Kita pasti bukan cuma dapat omelannya Neng Rini, tapi juga sindirian dari Kak Deni dan tatapan heran dari Bapak," balas Agil. "Wah, kayaknya Kak Agil memang udah siap menerima semua itu," duga Dinda. "Iya, kakak udah siap-siap dari tadi kok. Enggak masalah mau kena marah juga. Yang penting kakak bisa bawa kamu pulang dengan penuh kehati-hatian dan selamat sampai rumah," jawab Agil. Dinda pun mengulum senyumnya dan tak lagi mengatakan apapun. Ia tahu bahwa itu hanyalah alasan Agil saja agar bisa berjalan-jalan lebih lama dengannya. Ini pertama kalinya mereka naik motor berdua dalam seumur hidup. Dulu, Agil hanya akan mengizinkan Hesti yang naik di motornya dan bahkan pernah dengan terang-terangan mengotori jok motornya agar Dinda tak minta diantar pergi oleh Agil. "Maaf ya, soal yang dulu, mohon Agil." Yang dulu mana, Kak?" tanya Dinda. "Yang dulu, saat kakak dengan sengaja mengotori jok motor ini agar Neng Dinda tidak minta diantar pergi bimbel. Kakak segitu egoisnya sampai enggak mau mengantar kamu yang lagi butuh bantuan hanya karena enggak mau kamu naik motor ini. Nyatanya, sekarang kakak ingin sekali Neng Dinda berlama-lama naik motor ini bersama kakak," jawab Agil sambil menahan perasaan sedihnya. Ia tak mau Dinda melihatnya menangis lagi seperti tadi. Dinda akan merasa khawatir lagi padanya dan ia tak mau melihat Dinda yang terlalu banyak memikirkan dirinya serta keterpurukannya. Dinda tersenyum dan mempererat pelukannya pada tubuh Agil. Dinda ingat hal itu, tapi Dinda enggak pernah merasa marah dengan keputusan Kak Agil. Dinda tahu kalau saat itu Neng Hesti adalah segalanya untuk Kak Agil, maka dari itu juga Dinda memutuskan menjauh dan tidak pernah lagi memaksakan apa yang Dinda rasakan terhadap kakak. "Tenang aja, Dinda mau kok naik motor ini sama kakak sekarang. Dinda udah dapat izin, jadi Dinda enggak akan sia-siakan izin dari kakak untuk bisa duduk di jok motor ini," balas Dinda, benar-benar tak diiringi dengan kemarahan untuk Agil. "Mengapa begitu? Bukankah seharusnya kamu marah setelah mendengarku berkata jujur? Apakah rasanya tak mungkin bukan? Mana mungkin kamu masih menaruh hati untuk laki-laki bodoh sepertiku?" batin Agil di balik senyum sendunya.
Mobil milik Roy hampir mendekati motor milik Agil. Pria itu masih mengejar dan Agil sama sekali tidak menyadarinya. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.